Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Senin tanggal 3 Agustus hari ini ya. Ini tapi jam 2, mungkin market buka nanti di jam 5, jam 6. Tergantung broker kalian, ada yang jam 4 juga sudah mulai buka, jam 5 sih rata-rata. Itu di tanggal 3 sampai tanggal 7. Bagaimana analisa kita harian dan mingguan kita ke depan ya? Masih area sideways karena memang newsnya netral, tidak ada big news ya kemarin. Mari kita cek dulu dari candle daily, kemanakah masih sama ya, terbawah di 3820 dan di atas di 4256 yang kita harapkan masih kembali naik ke atas. Cuman belum ya, dari kemarin masih gagal jebol untuk di area resistennya, naik turun ya, biasanya seperti ini menunggu big news. Namun kemarin FOMC juga hasilnya netral, nggak ada pergerakan yang bagaimana, jadi masih menunggu. Ini kalau jebol maka kita akan follow the trend seperti biasa ya. Cuman ini akan jadi tambahan lot karena ini sudah menjadi konfirmasi ya. Kali ini sudah 2 minggu berturut-turut hanya naik turun saja, tidak ada pergerakan yang signifikan. Begitu juga minggu depan ini, apakah ada big news? Nanti mari kita sama-sama cek di kalendernya ekonomik ya. Ini masih sama. Seperti biasa kita boleh counter sampai area support, habis itu kita follow the trend begitu supportnya jebol. Begitu juga dengan resisten. Pada saat resisten sebenarnya ini bisa sell, cuman gua ragu untuk sell karena ini kalau berada di area atas sepertinya akan jebol terbang ke atas. Makanya kita menunggu kalaupun jebol di minggu depan, baru kita akan cari di area 4358. Jadi sebelum itu kita akan fokus cari buy, kita akan tunggu saja sampai di mana dia akan turun ya. Jadi kalau nggak turun, kita nggak tambah posisi lagi. Oke, masih sama, kita fokusnya adalah mencari buy. Lalu mari kita cek di Forex Factory dari 27 kemarin, itu ada big news di USD ya, ini ya, FOMC ternyata hasilnya netral, yang bikin gold tiba-tiba terbang drastis, habis itu dibanting. Ya, itu dia tuh enak banget itu cuannya. Kenapa? Karena sudah pasti netral ya. Karena hasilnya netral maka terbangnya nggak masuk akal. Di Kamis tanggal 30, mari kita lihat Kamis, berarti antara Kamis sama Jumat. Nah ini, nih di Kamis tim pindah ke Jumat ya. Tiba-tiba terbang ya, ke 4100 nih. Mana sih Jumat? Kamis, Jumat. Nah, ini dia. Salah candle. Ini nggak dari 4005 ya. Saya ingat gue dari 4000-an. Ini 4050 ke 4100. Kita tuh dari 4000-an terbang langsung malam hari aja, hanya dalam waktu 5-6 jam terbang ke 4100 ya. Dari jam 9 tuh. 4000 langsung terbang ke 4100, habis itu siap-siap dibanting. Kenapa? Karena memang hasil newsnya netral. Makanya gue percaya banget sama fundamental di gold, karena ini penentunya. Begitu dia terbang, memang gue nggak tahu dia bakal terbang atau turun pada saat hasilnya newsnya belum keluar, dan setelah keluar pun begitu dia terbang dengan hasil yang netral, maka pasti akan kembali ke posisi awal lagi, yaitu di daerah 4050 atau 4000-an waktu sebelum big news ini datang. Ya. Begitu juga sebaliknya, itu berarti kemarin di daerah 4000 itu berarti persiapan untuk jebol area support itu. Dikiranya USD akan menguat gitu ya, ternyata tidak. Malas netral, makanya gold pun netral. Begitu juga dengan USB, ada GDP di core PCE di sini yang membuat gold naik lagi di hari Jumat ya. Terjadinya pemantulan di Kamis malam, lalu di Jumatnya juga sama. GDP, unemployment claim yang seperti biasa ini ngebuat volatile saja permainan bandar di tanggal 31 Juli yang tiba-tiba gold turun tajam. Ya. Ini seperti biasa ya, akhir bulan dan akhir minggu, nah, bandar bermain. Hati-hati aja. Tapi bandar sudah bermain ya, turun drastis. Bisa teman-teman yang trading kemarin Jumat tahu. Lalu hari Senin di AUD, bank libur, maka ini akan menjadi area sideways sampai malam hari ada manufacturing PMI, ini akan bergerak baru. Jadi pagi hari sampai sore hari akan menjadi area sideways, siap-siap boleh counter trend. Lalu hari Selasa tidak ada big news, JLTS sebenarnya ini lumayan big news tapi sepertinya angkanya tidak terlalu signifikan, makanya di sini orange. Cuman tergantung hasilnya seperti apa, seperti biasa. Cuman ya kalau kayak begini udah ada petanda ya dari forecastnya pun angkanya nggak terlalu jauh, jadi ya hanya volatile tipis. Lalu di hari Rabu ada NFP yang masih kecilan aja ya, karena pergerakannya diperkirakan menengah sama kalender. Tapi seperti biasa nunggu hasil newsnya keluar baru kita bisa trading atau kita bisa menentukan ini big news atau small news.
Hari Kamisnya unemployment claim seperti biasa. Unemployment claim pun bahkan sudah orange sekarang ya. Dulu unemployment claim ini merah nih. Di hari Jumat ada penentu NFP ya. Seperti biasa, para trader news paling suka menunggu hasil NFP dan FOMC. Dan ini akan menjadi penentu gold akan jebol atas atau bawah atau tergantung hasil newsnya netral atau tidak. Jadi ini penentu nih Jumat. Udah hari Jumat, malam, ya, bandar udah main, ditambah lagi big news, siap-siap lah ya. Yang cuan-cuan parah, yang boncos atau MC ya, berdarah-berdarah ya. Bakal MC massal atau cuan bareng-bareng ya. Saran gue seperti biasa, ikuti saja ala tren ya, jangan dikanter, begitu nih jebol ikutin aja, begitu juga atas jebol ikuti aja. Jangan dikanter. Nah, posisi tengah-tengah seperti ini jangan entry. Kecuali kalian mau entry di area-area tipis ya, seperti ini 1 jam, buy di area 3975, habis itu tunggu di area atas itu sell gitu aja. Naik turun, naik turun, naik turun di situ. Ya, kecuali kalian mau main time frame kecil, bahkan time frame 5 menit, itu enak banget buat scalping tuh. Kayak gini nih kelihatan ada pantulan-pantulannya ya. Kalau gue sih lebih suka trading tipe support and resistance. Oke, so segitu saja analisa harian dan mingguan kita untuk kedepannya. Salam cuan.